Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman kembali di channel saya, channel Cocok Tanam. Jika teman-teman sudah suka dan cocok, let's go, kita cocok tanam. Nah teman-teman, pada video kali ini teman-teman bisa lihat, ini adalah bahan bonsai sancang ya. Dan dia terlihat sakit, banyak ranting-ranting yang kering, daun-daunnya pun mengering ya teman-teman ya. Dan lebih spesifik lagi teman-teman bisa perhatikan, dia terserang kutu putih ya teman-teman ya. Itu dia, sangat ganas. Dan ini kalau dibiarkan ini dia pasti akan mati nih, kasihan. Makanya kita harus selamatkan. Nah pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana sih cara kita menghilangkan kutu putih, khususnya pada tanaman bonsai sancang. Pakai apa sih, apa-apa saja yang kita pakai sih untuk ikhtiar menghilangkan si kutu putih yang sangat jahat ini. Oke teman-teman, langsung saja untuk bahan yang kita gunakan. Jadi pertama teman-teman sediakan tempat ya. Ini coklatos nih, Mamma Mia Lezatos. Setelah itu teman-teman perlu siapkan ini Titan M45. Sebenarnya selain untuk sancang, ini juga bisa untuk tanaman sayuran ya teman-teman ya, pengaplikasiannya. Dan ini sebenarnya penggunaannya itu disemprotkan dengan air ya, tapi kali ini kita racik dan kita terapkan dengan cara yang spesial untuk bonsai sancang ini. Kedua, teman-teman harus siapkan dusban seperti ini. Harganya kalau misalkan di online itu saya beli itu sekitar range-nya itu antara 20 sampai 30 ribu untuk kedua larutan ini ya. Kita campurkan ya teman-teman ya. Kalau untuk takarannya, karena ini nanti akan kita oles sesuai kebutuhan saja, tidak apa-apa. Karena kan Titan ini selain dia mengandung insektisida, tapi dia sudah ada kandungan-kandungan lain ya, yang kaitannya untuk keamanan terhadap tanaman. Teman-teman kita campurkan ya langsung ya kedua bahan ini, bahan larutan ini larutan berbahaya. Untuk takarannya teman-teman kira-kira saja untuk dusbannya ini, tapi jangan terlalu encer. Supaya apa? Karena kalau terlalu encer nanti dia tidak menempel ya pada batang ya. Saya tutup dulu. Aromanya itu seperti aroma-aroma ya khas insektisida. Nah teman-teman tinggal aduk ini. Ini udah kayak coklatos nih ya. Coklatos rasa apa tuh? Yang teh hijau itu. Aromanya sungguh sangat sedap teman-teman ya. Ini nah kalau sudah seperti ini, tambahkan air sedikit karena kembali lagi kenapa harus tambah air ya, karena dalam aturan pakainya memang harus pakai air. Ada salah satu fungsi ya, untuk mengaktifkan sesuatu memang harus ketemu dengan air. Begini ya teman-teman ya, ini sudah siap dinikmati. Nah langkah berikutnya teman-teman perlu sediakan, sebenarnya kalau ada itu kuas, tapi saya pakai sikat gigi yang sudah tidak terpakai begini. Kalau teman-teman ada pakai kuas lukis ya yang kecil itu lebih baik. Lalu kemudian kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah untuk mengolesinya itu langsung olesi bagian seluruhnya,
khususnya yang terkena kutu putih ya teman-teman ya. Kita oleskan saja. Kenapa dioleskan ke semua ya, supaya si virus ini tidak menyebar. Susah ya kalau pakai sikat gigi, karena kan ini nggak apa-apa, ini tunas-tunasnya pada rontok, nggak apa-apa, kan penyelamatan. Nanti kalau sudah selamat juga tunasnya akan tumbuh kembali, karena sayang ya teman-teman ya, kita sudah merawat bonsai dari nol, tapi ketika sudah mulai hidup, kenapa malah diserang hama ya. Jadi ya sebenarnya untuk langkah pengecekan rutinnya, kita harus sering mengecek akar ya teman-teman ya. Akar juga perlu kita cek. Sebab apa? Karena kadang-kadang akar yang sudah tua itu dia juga bisa menyebabkan ini munculnya si kutu putih ini teman-teman. Terus juga kita juga memang harus sering-sering untuk mengganti media ya, karena yaitu pembusukan media kita juga berpengaruh ya, entah itu bisa menimbulkan kutu putih atau virus dan bakteri penyakit lainnya. Ya begitulah, kalau kita mencintai sesuatu ya kita harus menjaga dan merawat mereka. Ini saya ngoles begini sambil nyiprat ke mulut saya, ini bahaya, nanti takut saya modern. Oleskan secara merata teman-teman, seluruhnya saja. Kalaupun ada tunas yang masih kecil nanti patah atau bagaimana, biarkan saja, tidak apa-apa. Penting sembuh dulu ya. Setelah sembuh ya baru kita program kembali. Susah sekali ini untuk bagian bawahnya ini, agak sedikit diangkat, tidak apa-apa. Karena ini kalau tidak seperti ini nanti sudah saya jamin, saya pastikan ini akan mati perlahan ya. Dan ya sayang tidak terselamatkan nanti. Bagaimanapun juga untuk membuat bahan bonsai seperti ini kita juga butuh perjuangan dari sisi tenaga, waktu. Dan kalau hanya kita mau membiarkan sampai mati begitu saja, saya rasa sungguh sangat kejam ya teman-teman. Istilahnya apa yang sudah kita luangkan selama ini tuh sia-sia begitu. Nah oke teman-teman, ini semua sudah merata ya, sudah dioleskan secara merata. Nah langkah selanjutnya kita diamkan selama 1 hari. Nah setelah 1 hari nanti kita bisa bersihkan ya, kita semprot atau kita sikat kembali dengan ya sikat ataupun kuas ya, supaya si larutan-larutan insektisida ini hilang begitu. Dan insya Allah ini sangat efektif ya untuk menghilangkan si kutu putih. Silahkan buat teman-teman yang mengalami masalah yang sama, problem yang sama, silahkan bisa dicoba, insya Allah bermanfaat.
Oke teman-teman, begitu ya video saya kali ini, semoga membawa manfaat. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman dukung channel saya dengan cara like, dan yang baru nonton, baru gabung, silahkan boleh subscribe juga. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.